dengan tema kita tanda-tanda orang munafik dalam sholatnya. Naudzubillah min dzalik. Sebelum kita lanjut belajar bersama dengan guru-guru kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Kamera CCTV di Masjid Gunung Jati Cirebon merekam sebuah tindak pencurian. Pelaku yang mengenakan kaos itu tampak memilih salat sendirian di barisan paling belakang, bahkan meski saf depan masih cukup luas. Di tengah-tengah salat, pria ini tiba-tiba pindah posisi ke saf lebih depan. Saat melakukan gerakan sujud, pria ini menyaut tas kecil milik jemaah salat di depannya. Setelah mengambil tas jamaah, pria ini segera pergi meski ibadah salat belum selesai. Subhanallah, ada ya orang mah kalau melakukan kejahatan ya kita juga pasti manusia, gak luput dari dosa. Tapi kalau pas lagi sholat itu tuh gimana sih Ustadz? Aku sih gak nyampe loh kepalaku loh. Maksudnya aku juga gak mungkin bebas dari dosa ya. Tapi kalau pas lagi sholat kayaknya gimana sih Pas Ustadz? lagi ibadah apapun, bahkan bentuk toleransi kita sama agama lain pun kita tidak pernah mengganggu mereka dalam keadaan ibadah segala macam. Orang lagi berhubungan dengan Tuhannya gitu. Apalagi ini gitu. Dan apakah kalau kita termasuk golongan orang yang terpaksa sholat? Terpaksa adalah, nih ya. Terpaksa. Ya kan adalah termasuk golongan orang-orang yang munafik. Baik. Tapi kalau kita punya anak remaja, anak baru belajar sholat kan emang harus dipaksa Ustadz. Itu bagaimana? Mohon tausiahnya. Baik, mohon izin Kak Caca, Ustadz Maulana, Habib Nabil, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan 7. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun الذين هم يراءون ويمنعون الماعون Allahumma arhamna bil Quran. Ada sedikit cerita lucu, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran darinya dari Abu Nawas. Abu Nawas itu pernah diajak sholat, lalu beliau ini ceritanya beliau tidak mau. Ketika ditanya, kenapa kau tidak mau sholat Abu Nawas? Justru malah mabuk-mabukan. Kata Abu Nawas, karena dalam Al-Quran tidak ada ayatnya Allah mengadab orang yang mabuk. Tapi yang ada Allah mencelakai orang yang sholat. Maka mending saya mabuk dibandingkan sholat. Nah jawaban seperti ini banyak sekarang ini. Gara-gara ayat ini orang katanya, daripada saya sholat tapi disebut celaka. Fawailul lil musallin, fawailul lil musallin. Mending saya tidak usah sholat sekalian. Tidak begitu mengambil kesimpulannya. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengajak, memerintahkan semua hambanya untuk sholat, baik dalam keadaan rela ataupun dalam keadaan terpaksa. Al-Quran surah Ar-Ra'd ayat 15 dikatakan, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa dhilaluhum bil ghuduwi wal asal. Semuanya sujud tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala baik dalam keadaan rela ataupun dalam keadaan terpaksa. Makanya ada kategori ibadah wajib, ada kategori ibadah sunnah. Yang wajib ini memang kita harus dipaksa, tapi dipaksanya itu dalam keadaan apa? Dipaksa karena cinta. Ibu, ingat nggak dulu waktu kasmaran mau demam pun didatangi ceweknya? Itu dipaksa nggak? Dipaksa. Dipaksa apa? Dipaksa karena cinta. Kenapa mau sholat walaupun dalam keadaan kakinya sakit, badannya sakit. Dia paksa nggak orang sakit ini untuk sholat? Dia paksa. Tapi paksa karena cinta itu namanya. Bukan paksa karena bukan kemauan dia, bukan segala macam. Tidak. Ibadah wajib mesti memang kita paksakan. Sama tadi pertanyaannya. Anak kecil dipaksa betul untuk memberikan pelajaran. Tapi usahakan memaksa karena cinta, bukan memaksa karena takut, memaksa karena takut ini segala macam. Wallahu ta'ala alam. Kalau istri maksa suami? Itu kan maksa karena cinta. Boleh? Iya dong. Sholat wajib. Kalau istri maksa suami sholat sunnah? Boleh juga. Tapi Nabi aja nggak maksain yang sunnah, kenapa kita mau maksain orang sunnah? Begitu. Yang wajib aja yang diingetin. Pinter Ustadz Syamil, Masya Allah ya Masya Allah. Bukan memaksa. Apa tapi? Kalau istri mengingatkan. Mengingatkan, Masya Allah, jazakallah khair. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu, buat Ustadz Syam nih, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang kita masuk yuk Bu, kita sekarang masuk ke segmen yang paling seru. Segmen apa tuh? Segmen Tanya Dong Ustadz.
Kami semua tanya dong Ustaz. Ibu-ibu yang menigelis-gelis coba angkat tangannya. Siapa yang mau nanya coba ayo angkat tangannya. Yang paling depan dulu deh yang pakai kacamata. Ayo silah. Oh ininya mic-nya belum ya Bu ya. Ibu kasih tahu namanya siapa, dari mana, pertanyaannya apa, mau nanya sama siapa. Silahkan. Ya boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Lilis dari Majelis Taklim Al-Abidin Solokan Jeruk Majalaya Bandung. Masya Allah. Pertanyaannya. Assalamualaikum Ustadz. Ya, Ustadz. Tanya dong Ustadz. Silahkan mau nanya sama siapa? Bagaimana caranya menyuruh suami sama anak untuk tepat waktu sholat waktu adzan berkumandang? Apakah itu cara ciri anak Munafik. munafik, orang munafik? Munafik. Ya. Kalau malas. Kalau malas disuruh. Ya kalau mau. Jadi ibu mau ngingetin anak, Ya. mau ngingetin suami Ya. gitu ya. Terus kok ini kayaknya kelihatan males-malesan. Ya, gitu. Itu bagaimana Ustadz Bagaimana, Maulana Ustadz? gitu ya. Iya. Baiknya gitu. Menurut ibu baiknya diapain? Gak tahu. Nggak tahu. Coba sapa suaminya di rumah. Ayo sholat, anak-anak ayo sholat cepat. Ayo anak-anak sholat. Oke. Itu doang. Gitu dong. Suami saya kerja. Suami saya kerja Ustadz, Masya Allah. Barakallah, terima kasih. Bu kasih tepuk tangan dulu dong. Ustadz Maulana silahkan langsung dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Hidayah memang datangnya dari Allah. Tapi tidak ada salahnya kita menjemput hidayah. Hidayah itu memang Allah yang menentukan siapa yang mendapatkan hidayah. Tapi apa salahnya kita berusaha untuk supaya keluarga kita juga selamat. Jangan bermasa bodoh. Jangan bermasa bodoh. Maka ciri orang yang ciri orang munafik dalam salatnya adalah sungguh orang-orang munafik itu menipu Allah. Dan Allah membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malas-malas dan berbuat riya. Nah ini. Di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka hanya menyebut Allah kecuali hanya sedikit. Dari sini kita bisa belajar bahwa ciri orang yang munafik dalam salatnya itu. Dia salat bermalas-malasan. Maka semangat. Mau semangat gak? Ada caranya. Gimana Ustadz? Salat berjamaah. Dengan salat berjamaah, orang akan ikut serta untuk rajin. Ayo berjamaah. Saya kalau ngajarin anak, yuk kita salat berjamaah. Itu caranya, salat berjamaah. Kutungguin. Pasti dia jadinya gak enak. Maka dirikan salat berjamaah untuk meninggalkan yang namanya malas-malasan. Apalagi cirinya adalah riya, mau dinilai. Jadi ciri orang-orang yang maaf tanpa menggurui, orang yang munafik dalam salatnya cirinya adalah kalau salat riya bukan karena Allah tapi karena mau dilihat manusia. Apalagi kalau ada mertuanya, salatnya kayak pesawat tidak landas. Allah, karena ada mertuanya. Kalau nggak ada? Allah. Apalagi dia mengingat Allah hanya sedikit. Jadi cepat-cepat. Nah, jadi pembelajaran orang-orang yang munafik itu dalam salatnya cirinya adalah tadi sebelum meremehkan, memandang enteng, padahal salat itu paling utama. Ya, kalau ketika azan sudah berkumandang, bersegeralah untuk mendirikan salat. Kenapa? Ketika kita menomor berapakan salat, menomor duakan, menomor tigakan, nanti. Lama-lama ditinggal itu. Ini pembelajaran besar buat kita. Dahulukan salat. Karena orang yang menunda-nunda salat, apalagi malas ketika salat, atau meremehkan salatnya, atau salat karena mau dinilai oleh manusia, maka itu adalah ciri orang munafik dalam salatnya. Na'udzubillah min dzalik, na'udzubillah. Tema kita kan hari ini tanda-tanda orang munafik dalam salatnya. Dalam salatnya. Tapi itu sebenarnya buat diri kita. Jangan abis acara ini kita, itu orang munafik, itu orang munafik, nggak boleh. Lebih bagus kalau kita mendengarkan tausiah pengajian itu diarahkan kepada diri kita. Bukan untuk Bukan menunjuk diarahkan orang. buat orang lain. Nah, tapi kalau misalkan, jadi sebenarnya orang tuh, kita tuh bisa ngecek diri kita munafik atau enggak kalau kita lagi sendirian ya Ustaz ya. Kualitas kita ibadah. Kualitas ibadah kita, aduh kayaknya
kayaknya saya sudah memasuki ciri-ciri orang munafik nih. Apa enggak itu ketika kita lagi sendirian di kamar? Iya. Baik, jazakallah khair Ustadz Maulana. Kasih tepuk tangan dulu dong Bu. Aduh seru banget, masih pengen banyak banget nih pertanyaannya. Tapi kita kasih kesempatan buat jamaah berikutnya. Coba angkat tangan dong Bu. Siapa yang mau nanya nih? Coba yang di tengah-tengah deh. Silahkan Ibu. Ibu kasih tahu lagi ya dari mana. Terus pertanyaannya mau ke siapa gitu, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tanya dong warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz. Silahkan. Nama saya Ibu Emas Masito dari Majelis Taklim Al-Hidayah Majalaya Bandung. Mau tanya sama Habib. Bib, mau nanya. Boleh? Boleh Iya. banget. Apa? Coba. Gini Bib, gimana kalau misalnya sholatnya di momen-momen tertentu aja seperti sholat Idul Adha sama sholat Idul Fitri, apakah itu termasuk orang yang munafik? Iya. Berarti sholatnya Makasih, cuma Ibu, 2 kali setahun. pertanyaannya. Subhanallah Habib. Boleh tolong langsung dijawab Bib, gimana itu Bib? Sholatnya kan ini cuma setahun sekali, udah ini aja lah gitu Bib. Masya Monggo Allah. Bib, silahkan Bib. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Jadi Ibu yang bertanya ya dan juga para pemirsa sekalian, ya anak-anakku sekalian dimanapun berada. Tadi ditanyakan bagaimana orang yang sholatnya hanya pada saat Idul Fitri, Idul Adha. Maka jawaban saya pertama adalah la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Karena serem sekali itu. Ya mendengar yang seperti itu tuh luar biasa. Ya apa namanya? Ada rasa takut, ada rasa sedih gitu ya. Kenapa bisa orang seperti itu? Ya mudah-mudahan kita semua dijaga Allah dari sifat yang demikian. Amin. Tadi Ustadz Syam, Ustadz Maulana menjelaskan panjang lebar tentang salah satu surah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ma'un. Ya. Yang mana di dalam surah itu ada salah satu ayatnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Maka kecelakaan besar dalam fi ba'd riwayatin, dalam riwayat yang lain mufassir menyatakan neraka wail. Buat siapa? Buat orang-orang yang sholat, musallin. Ya. Siapa yang orang sholat yang masuk neraka wail itu atau yang celaka besar itu? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu mereka yang kalau sholat itu lalai dalam sholat. Para ulama mufassir menafsirkan makna sahun di situ, di antaranya ada 2 makna. Yang pertama adalah orang yang suka menunda-nunda sholat sehingga kemudian lewat waktu sholat. Kalau kita nunda-nunda sholat saja, waktunya harus zuhur, kita lakukan di waktu asar, atau waktu asar dilakukan di waktu maghrib dan seterusnya. Itu saja ancamannya adalah neraka wail atau kecelakaan besar. Apalagi tadi yang ditanyakan, dilakukan sholat hanya pada waktu Idul Fitri, Idul Adha, ya ada lagi yang melakukan sholat hanya pada waktu sholat Jumat doang. Kalau seperti itu lebih mengerikan lagi. Makna yang kedua kata para ulama yang disebut sahun di situ juga adalah orang yang ketika sholat dia nggak benar sholat, badannya aja gerak gitu kayak orang jungkat-jungkit begitu, tapi hatinya nggak sholat, nggak mau sholat. Itu juga termasuk, maka di dalam Quran dikatakan ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang beriman, jangan deketin sholat dalam keadaan mabuk sampai kamu mengerti apa yang kamu katakan. Artinya apa? Hatinya hadir ya pada saat sholat itu. Ini bainana wa bainallah. Urusan antara kita dengan Allah, pencipta kita, pemberi rizki kita, yang ngasih hidayah kita, ngasih kesehatan, panjang umur, ngasih keluarga, ngasih segala macam. Maka harusnya kita sungguh-sungguh ketika sholat. Nah di dalam hadis dikatakan misalnya inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati min amalihi salatuh. Dalam hadis sahih dikatakan sesungguhnya amal pertama yang dihisap sama Allah dari hamba-hambanya di hari kiamat nanti adalah sholatnya dulu. Kalau itu sudah bagus maka yang lain bagus, ya selamat. Tapi kalau misalnya itu saja sudah bermasalah maka yang lain pun nggak ada manfaatnya. Nah maka ada orang yang misalnya
Oh, yang penting saya baik sama orang, penting saya nolong orang, yang penting saya dermawan, tapi sholat nggak mau. Di dalam Quran dikatakan, duribat alaihimudillah aynama tuqifu illa bihablim minallah wa hablim minannas. Jadi antara hubungan kita dengan Allah dan hubungan dengan manusia harus seimbang Caca. Kalau enggak begitu maka celaka. Sama seperti mata uang, dua sisi harus ada. Wallahu a'lam. Masya Allah. Dan sholat Idul Fitri, sholat Idul Kurban itu sunnah sifatnya ya Bib? Sunnah, betul. Jadi kan kita yang diwajibkan tuh yang wajibnya dulu gitu loh. Itu baru tambahannya sekali. Subhanallah. Baik. Persis. Terima kasih Bib. Sami-sami. Jazakallah khair. Masya Allah, tabarakallah. Jamaah. Udah sedekah subuh belum nih Ustadz Maulana? Kan katanya kalau salah satu ciri-ciri orang yang munafik adalah orang yang tidak mau berbuat baik, tidak mau sedekah. Tapi kita kadang-kadang suka bingung kalau kita mau donasi, mau sedekah itu baiknya di mana yang aman, nyaman. Ada solusinya, karena terpercaya. cara sedekah juga harus tepat sasaran. Di mana supaya Ustadz? tidak sia-sia. Oh, mau tahu? mau. Makanya kita ini berterima kasih kepada CT Arsa Foundation yang terus berupaya untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas dan kesehatan yang optimal. Maka kami mengajak kepada siapapun yang peduli dan ingin turut berkontribusi meringankan beban mereka melalui doa dan sedekah terbaik dengan cara men-scan QRIS CT Arsa Foundation di bawah ini. Tuh. Ayo, foto dulu, foto dulu. Dipoto dulu. Nanti kalau ada kesempatan untuk mengirim ke grup keluarga supaya bisa berdonasi. Dan catatannya ini tidak ada pemotongan, langsung semua biayanya ditanggung oleh CT Arsa Foundation. Masya Allah, tabarakallah 100% insya Allah amanah. Nah jamaah yuk kita beramai-ramai berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Habis ini kita akan belajar lagi bersama dengan guru-guru kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Yeah. Oh